Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Maulana Apriansyah dari kelas 3A, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Saya di sini akan menjelaskan standar operasional prosedur tentang pemeriksaan fisik. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu apa sih pemeriksaan fisik itu. Pemeriksaan fisik definisinya adalah yaitu suatu teknik pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan data lengkap proses pemeriksaan pasien dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Prosedur pemeriksaan fisik yang pertama, kaji ulang kebutuhan akan pemeriksaan fisik pada pasien tersebut. Yang kedua, persiapan pasien, yaitu salam terapeutik, inform konsen. Sebelum melakukan tindakan, diberitahu dulu pasiennya dan juga dimintai persetujuan. Lalu yang ketiga, persiapan alat. Saya sudah siapkan alatnya, nanti ditampilkan. Lalu persiapan lingkungan, menjaga privasi seperti menutup sampiran. Lalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Di sini saya akan tampilkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik head to toe, yaitu stetoskop dan tensimeter atau sphygmomanometer. Lalu ini ada parfum untuk mengecap atau mengetes hidung, indera penciuman. Ini refleks hammer. Ini ada pen light untuk menilai mata atau refleks pupil untuk melihat daerah mulut. Ini ada tong spatel. Ini bila pasiennya pingsan maka membuka mulutnya memakai ini. Ada hand sanitizer untuk cuci tangan sebelum tindakan. Ada hand scone, alat pelindung diri perawat. Ada garpu tala untuk tes Rina Weber dan Swabach yang untuk pemeriksaan telinga, indera pendengar. Ada termometer untuk pengukuran suhu tubuh pasien, dan juga Medline ini untuk mengukur lingkar perut pasien, dan juga untuk bukti pendokumentasian pempis. Ada pulpen dan juga buku kecil atau kertas. Alatnya sudah tadi. Lalu bahan-bahannya untuk pengecap lidah bisa disediakan gula, kopi, garam, dan juga cuka. Lalu alat yang tidak ada itu Snellen chart atau untuk pemeriksaan jarak pandang mata, dan juga jam. Oke, kita akan lanjutkan ke tahap pemeriksaan. Setelah prosedur tadi dilakukan, sampiran sudah ditutup, lalu kita akan ke pemeriksaan. Yang pertama dari pemeriksaan kepala, yaitu mulai dari rambut dilihat, yaitu infeksi, dilihat apakah rambutnya rontok atau tidak, atau ada ketombe atau kebersihannya dilihat. Lalu ada benjolan atau tidak, apakah ada lesi atau luka di kepala dilihat juga. Lalu kita palpasi, ya, dengan cara ditekan.
pastinya menggunakan handscoon ya. Kita tekan, lalu kita cari apakah ada nyeri pada saat ditekan, apakah ada benjolan pada saat ditekan, lalu apakah rambut rontok pada saat ditekan. Kedua adalah pemeriksaan mata, yaitu dilihat alis mata, bulu mata, apakah ada perbedaan antara keduanya. Juga pemeriksaan konjungtiva dan sklera, apakah ada edema atau lesi. Lalu yang berikutnya pemeriksaan pupil menggunakan pen light, refleks pupilnya ada atau tidak. Lalu ketajaman penglihatan menggunakan Snellen chart. Jaraknya sekitar 2 kaki atau 60 cm kurang lebih seperti itu. Minta pasien membaca bacaan di Snellen chart. Yang ketiga adalah pemeriksaan telinga. Yang diperiksa di telinga adalah lihat kebersihan telinga, kesimetrisan daun telinga, lalu apakah ada nyeri di telinga atau tidak pada saat diraba atau palpasi. Lalu apakah di dalam telinga ada cairan atau bau. Lalu tes Rhine, Weber dan Schwaber menggunakan garpu tala. Oke, sekarang tes Rhine seperti ini ya, jadi diletakkan di belakang telinga, jauhkan. Jadi beritahu kepada pasien jika tidak mendengar, katakan tidak mendengar, yaitu. Nah, lalu yang kedua tes Weber, yaitu seperti ini. Nah, jika letakkan di kepala pasien, lalu pasien merasakan getaran di kedua telinganya, maka itu normal. Ke pemeriksaan hidung, inspeksi dilihat, terus palpasi diraba apakah ada pembengkakan atau tidak. Diinspeksi dilihat apakah ada kotoran hidung atau tidak menggunakan pen light ya. Lalu juga pemeriksaan mulut. Yang pertama dilihat, diinspeksi bibirnya kering atau tidak, kosa bibirnya kering atau tidak. Lalu minta pasien untuk membuka mulut, dilihat gusi apakah ada perdarahan atau tidak, gigi apakah ada semua normal atau ada yang udah copot atau. Lalu dilihat apakah ada pembengkakan. Lalu untuk sekitar pipi dilihat apakah ada benjolan atau luka. Lalu ditekan palpasi apakah ada udim atau pembengkakan atau tidak. Bagian leher, di sini kita raba apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu kita akan tes menelan dengan cara harusnya tangannya di sini satu. Lalu si pasiennya itu disuruh menelan apakah kesulitan menelan atau tidak. Lanjut ke bagian dada, yaitu kita akan dengarkan irama jantung atau bunyi jantung
menggunakan stetoskop. Yang normal itu terdengar jelas seperti lup-dup, dan hitung banyaknya jumlah lup-dup dalam 1 menit. Lalu di dada kita akan periksa paru-paru dengan stetoskop. Kita dengarkan suara paru apakah normal atau tidak. Yang normal tidak ada suara tambahan seperti mengik ataupun seperti ada cairan, gargling dan sebagainya. Lalu kita beralih ke tangan. Kita lihat bersih atau tidak, apakah ada luka, ada edema atau bengkak. Lalu kita tekan atau palpasi apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu kita akan tensi menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Pada saat tensi kita akan menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop juga untuk mendengarkan sistol dan diastolnya. Lalu sudah tangan, sudah kita tensi, lalu dicek kebersihan kuku dan juga penekanan pada kuku jempol itu untuk mengamati CRT atau capillary reptile time. Jika kembali dalam hitungan kurang dari 2 detik maka atau 3 detik maka CRT bagus. Ya, kita akan periksa perut, masih menggunakan stetoskop juga untuk mendengarkan bising usus. Kita gunakan sisi bagian sini. Dengan catatan ini sudah diputar dan terlihat lubangnya. Kita gunakan ini, tempelkan ke 4 kuardan perut. Tesnya 2 kuardan saja, atau yang paling dominan terdengar bising usus. Hitung selama 1 menit berapa kali bising usus terdengar. Lalu kita palpasi, ditekan apakah ada nyeri tekanan atau tidak, atau apakah ada pembesaran ulu hati atau tidak. Lalu dilihat apakah ada luka, udim atau sebagainya. Lalu selanjutnya kita memeriksa kaki, yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah dengan menggunakan reflex hammer untuk melihat refleks patelanya apakah bagus atau tidak. Lalu tentang gerak sendi, minta pasien untuk menggerakkan kakinya. Lalu kita lihat infeksi, palpasi apakah ada benjolan atau nyeri tekan, apakah ada luka atau tidak. Lalu kita lakukan Babinski atau mengusap telapak kaki, apakah ada refleks geli atau tidak. Semua dilakukan, dokumentasikan, dicatat dalam les pasien atau dalam buku yang kita bawa. Lalu evaluasi sesudah tindakan, cuci tangan kembali, lalu rapihkan alat. Perkenalkan, saya Rika, perawat di sini. Saya akan melakukan tindakan perawatan luka pada luka ibu. Apakah ibu bersedia? Ya.
perawat steril dan teman saya. Dia sebagai perawat batik. Saya ambil alat dan cuci tangan dulu ya Bu. Enggak. Maaf ya Bu. Bu, punten ya. Enggak. Maaf kalau sakit ya Bu. Iya. Bu, kenapa bisa luka kayak gini? Jatuh Itu dari mana Bu? dari tangga. Bu, lain kali hati-hati ya Bu. Iya, licin soalnya. Sakit nggak sekarang? Enggak, udah mendingan. Ya. Maaf ya Bu. Tiga.